والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Setelah kurang lebih ini ada yang baru satu kali latihan, ada yang sudah 3 kali, jadi kurang lebih banyak 3 kali ketemu Bapak, dan alhamdulillah ini adalah yang apa yang mereka dapatkan. Nah, langsung saja kita praktekkan apa yang telah kita pelajari selama 3 pertemuan. Anak-anak silakan dibaca teks berikut ini. Yang pertama apa adanya, dan yang kedua dengan waqaf. Wahid isnani thalatha. In amsakahuma min ahadin. In amsakahuma min ahadin. Tamam. Yang pertama kepada Faik. In amsakahuma. Huma ini isim fi'il atau huruf? Huma itu isim. Isim apa? Isim domir. Isim domir itu apa? Isim domir itu kata ganti. Kata ganti. Isim domir ada berapa? Isim domir ada 2. Sebutkan isim domir. Isim domir mutasil dan isim domir munfasil. Isim domir munfasil sebutkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Sebutkan isim domir mutasil. Hu huma hum, ha huma hunna, kakumakum, kikumakuna, yasukun dana. Huma termasuk munfasil atau mutasil? Huma termasuk isim domir mutasil. Setiap isim domir hukumnya, Setiap isim domir hukumnya mabni. dasarnya. Wa kullu mudmarin lahul bina yazib wa lafdu majrura kalafdi manusib. Setiap domir juga mabni hukumnya, lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Tamam, ahsan. Beri tepuk tangan. Lanjutkan. Dilatih, dan saya melihat di sebelah kanan saya yang memang dulu sering berada di pondok pesantren, kaget kelihatannya, Yunus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak bohongan sebetulnya Gus ya, tidak bohongan bahwa fakta gitu, bahwa anak-anak zaman cucu walaupun tidak kurang dulu tapi sudah mampu, dan mungkin sebagian guru juga ada yang baru melihat ternyata anak cucu sudah bisa membaca kitab kubur dan sudah mengetahui isi bilangan dan sebagainya, dan itu masya Allah luar biasa. Sebetulnya dulu kami dengan Pak Kabal Teru, Pak Nur, saya sempat berkeluh waktu itu Pak Nur ya, kalau melihat dari KSM itu kan dari mulai 2012 sampai ke 2023 prestasi madrasah itu masya Allah melejit dari perspektif saintifiknya termasuk majorsnya. Tetapi saya melihat definisi dari madrasah itu kan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis kepada agama. Ketika saya coba ngobrol dengan madrasah, teman-teman siswa-siswinya tanya mau kemana setelah lulus ini, itu notabene larinya itu ke perguruan tinggi negeri, PTN, UGM, ITB dan sebagainya. Itu bagus. Tetapi yang mempunyai keinginan untuk tafakur fiddin, untuk memahami keagamaan lebih dalam, itu hampir jarang, Pak. Nah sehingga saya ada sebuah kekhawatiran, jangan-jangan madrasah ini nggak paham kemadrasahannya gitu. Jadi intinya isim fi'il halal dan lain sebagainya nggak paham. Padahal kalau nanti kembali ke masyarakat, ujung-ujungnya ya akan ceramah, akan mimpin, ya mungkin yang tahlil mimpin tahlil dan sebagainya. Nah makanya kami selaku pemegang kebijakan dalam tanda petik harus ada sebuah insersi atau masukan
kepada siswa-siswi kami untuk diberikan pilihan. Karena sejatinya yang namanya manusia itu kan fitrahnya berbeda. Ada yang senang di IPA, ada yang senang di PS, ada yang senang di agama, ada yang senang kabur, ada yang senang main, ya. Nah, kami mencoba untuk memberikan pilihan-pilihan itu. Termasuk di tahun ini PEDIS itu kan tagline-nya baru ya. Apa tagline PEDIS yang baru? Bapak Ibu, saya ke guru nanya, guru paham? Oke, madrasah maju berbentuk mendunia. Ini kan harus kita tafsiri. Nah di DKI Jakarta kami mulai BKB Bu Pika itu sudah mulai menerjemahkan dan mulai membuat semacam peta jalan untuk bagaimana mendunia. Nah sehingga kami mencoba membuka Cambridge, kita sudah buka dari mulai MI, kemudian MTS sudah ya, di MTS buka Cambridge, kemudian di madrasah ada juga buka Cambridge. Itu dari perspektif Inggrisnya, kan Cambridge kan dari IKA ya. Nah kemudian kami juga kerjasama dengan Jepang Foundation yang kebetulan di Man 7 ini juga ada bahasa Jepang ya, ada bahasa Jepang. Nah kami akan perkuat itu. Nah di lain pihak kami dengan Amsilati ini insya Allah kami mencoba dengan para rektor di perguruan tinggi kayak UIN, Ciputat dan sebagainya untuk meminta jalur pendaftaran melalui Qiraatul Kutub itu Amsilati. Kan sementara ini kan dengan Hafidhah sudah ada jalurnya. Nah kami mencoba untuk bisa dibuka jalur itu Amsilati. Kenapa ini penting bagi saya? Karena sejatinya Amsilati ini sejujurnya itu untuk menopang Hafidhah. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang saya hormati, banyak siswa-siswi teman-teman kita dia hafidh, tetapi tidak Qurani, paham nggak? Jadi dia hafal Al-Quran, tetapi hanya sebuah kognitif, tidak ke afektif, tidak ke psikomotoriknya. Jadi aplikasinya itu hampir enggak. Jadi hafidh tapi tidak Qurani. Nah kami madrasah pengen yang hafidh betul-betul Qurani. Karena program tahfidz itu di SMU pun sudah bermunculan di mana-mana. Di Jakarta misalnya, di SMP pun sudah ada program hafidhnya di SMU. Nah, apa bedanya itu antara madrasah dengan SMP atau SMU? Hampir sama. Nah, kami ingin ada pembeda. Pembedanya di kami itu minimal apa yang dia hafalkan itu bisa terimplementasi dan bisa mengerti. Contoh ya, bukan contoh sih, bisa jadi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini itu sudah hafal Al-Kafirun misalnya atau Al-Ikhlas, saya yakin hafal. Tetapi ketika menuliskan Al-Kafirun bisa jadi ada yang salah. Sama Al-Ikhlas bisa jadi ada yang salah, tapi cuma 7 sih rasa-rasanya enggak. Dan ini kami mendapatkan apresiasi Pak.